pada pertanyaan yang sesuai dengan topik ini dulu. Saya persilakan dulu Bapak Ibu ya hadirin yang hadir di ruangan ini untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kanal YouTube Wihara Sampati. Silakan, ini ada yang bertanya? Ya, panitia, tolong sebutkan namanya, ya, sebutkan namanya dan pertanyaannya secara singkat, padat dan jelas. Silakan. Vandami Bante, nama budaya semuanya. Jadi pertanyaan saya, apa pengertian dewasa dari perspektif Bante? Soalnya kan kita pasti butuh bantuan orang ya untuk sukses. Setelah itu kalau kita mengcopy, menjiplak atau mendownload itu melanggar sila kedua enggak ya, itu mencuri. Itu aja sih. Namanya siapa? Marco. Marco ya. Pertanyaan dari Marco, Bante. Cukup jelas Bante? Ini tadi nomor 1 bertanya tentang kedewasaan ya. Kedewasaan. Iya, apakah yang dimaksud dengan dewasa ya? Maksudnya kalau kita mau best life kan kita perlu bantuan orang Bante. Jadi dewasa itu berarti harus bergantung sama orang lain enggak? Gitu loh maksudnya Bante. Oh, Anumodana. Ya, jadi ini 2 pertanyaan ya, dewasa dan ciplaan ya. Ya benar. Oke. Iya, mungkin dewasa dengan kemandirian ya, ini rasanya yang mau disampaikan. Jadi apakah orang yang disebut dewasa itu sudah mandiri? Apakah kalau tidak mandiri namanya dewasa? Apakah ya semacam itu? Memang ada konsep bahwa orang dewasa itu cenderung tidak lagi tergantung sama pihak lain. Tetapi tidak tergantung pada pihak lain bukan berarti kita tidak belajar dari pihak lain. Justru kalau kita pernah membaca beberapa nasihat ataupun beberapa pepatah, ada orang mengatakan padi semakin berisi semakin menunduk. Artinya bahwa semakin orang itu memiliki pengetahuan yang cukup, semakin orang itu memiliki pengalaman hidup yang cukup, justru dia semakin rendah hati. Jadi bukan malah, sudah saya tidak tergantung sama siapa-siapa, bukan. Kita tidak pernah lepas dari lingkungan kita. Itu kalau di dalam Dhamma, sering diibaratkan seperti air di altar. Ya, kalau Anda melihat di Dhammasala, kemudian di altar itu selalu ada segelas air. Kita lalu melihat sifat air itu, bahwa air itu kalau diletakkan di gelas, dia bentuknya seperti gelas. Diletakkan di mangkok, dia bentuknya mangkok. Diletakkan di botol, dia bentuknya botol, demikian seterusnya. Bentuknya apapun juga, tetapi hakikat air masih sama. Kalau itu air minum, ya diminum menyegarkan. Kalau itu air yang manis, diminum juga terasa manis. Kalau itu kopi, ya diminum juga akan terasa sebagai kopi, bukan rasa yang berbeda. Artinya apa? Bahwa ketika kita ini berhubungan dengan pihak lain, kita mengadakan sosialisasi yang mungkin kita tadi sebut adalah, kalau tadi bergantung ya, sebetulnya adalah kita bersosialisasi, kemudian ketika di dalam anggota nikah disampaikan bahwa sosialisasi itu membuat kita lalu merenungkan hal-hal yang disampaikan lingkungan kita itu apa. Lalu kita pilih apakah ini bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kemudian kalau bisa kita laksanakan, kalau belum mencapai kita evaluasi. Kalau nggak bisa sudah kita singkirkan dari awal. Itu sebetulnya adalah bentuk kedewasaan. Orang yang dewasa itu bisa berpikir, punya kebijaksanaan, bukan masalah ketergantungan, kemandirian dan sebagainya, tetapi adalah kebijaksanaan. Dia tahu kapan dia harus maju, dia tahu kapan dia harus mundur, dia tahu kapan dia harus berhubungan dengan pihak lain, dia tahu juga kapan dia tidak harus berhubungan dengan pihak lain. Sehingga di dalam konsep
yang saya sampaikan ini, dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertindak tepat pada waktunya. Nah, jadi sekarang kalau orang itu bisa berhubungan dengan pihak lain terus, tetapi dia bisa merenungkan dan memetik manfaatnya dari hubungan itu untuk meningkatkan kualitas diri terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, dia adalah dewasa. Makanya ada tema, mungkin salah satu buku yang pernah saya sampaikan itu saya tulis itu adalah dewasa dalam dhamma. Dewasa dalam dhamma itu bukan berarti tidak tergantung sama dhamma, mandiri tidak mau tahu dhamma, tidak. Tapi justru memanfaatkan dhamma, melaksanakan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari dengan berani mengkritisi, berani mengevaluasi tentang dirinya sendiri, pelaksanaan dirinya sendiri untuk mencapai kemajuan. Nah, inilah pertanyaan tentang kedewasaan, ya, tidak berhubungan dengan, ada sedikit berhubungan dengan kemandirian, tapi saya kira tidak terlalu langsung, tapi lebih cenderung pada berhubungan dengan kemampuan untuk menilai baik dan buruk, itu dewasa, kemampuan untuk menilai baik dan buruk dan mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Ya, kalau anak-anak itu kadang tidak bisa menilai yang baik dan buruk, makanya dia manggil nama ayahnya dengan namanya langsung misalnya, atau kalau marah dia langsung banting gelas misalnya. Tapi kalau orang dewasa, dia marah, dia merenungkan. Kenapa saya marah? Berarti keinginan saya nggak tercapai. Kalau gitu, kemarahan itu hanyalah ekspresi kegagalan saya untuk mengendalikan keinginan saya sendiri. Oh, kalau gitu saya tidak perlu marah. Yang saya kendalikan adalah diri saya. Itulah kedewasaan. Nah, kemudian tentang jiplak-menjiplak, download-mendownload. Kalau sudah di internet, semua itu sudah online, sebetulnya kita bisa download. Bebas. Tetapi sangat baik kita menuliskan sumbernya. Karena itu bukan buah pemikiran kita. Tapi kan orang lain nggak tahu. Ya, apalagi sekarang saya bikin skripsi bisa menggunakan fasilitas AI misalnya. Orang nggak tahu. Ya, kita berbicara bukan tentang orang lain. Dhamma itu berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Makanya kita bukan hanya membahas omongan yang baik dan kelakuan yang baik. Kalau hanya bicara baik dan kelakuan baik, orang lain melihat itu. Tetapi kita berbicara pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu orang lain nggak tahu. Yang tahu hanya diri kita. Nah, jadi yang tahu kita menjiplak atau tidak, mendownload dari sumber yang lain atau tidak, itu orang lain nggak tahu, tapi diri kita tahu. Nah, kalau diri kita sendiri, kita membohongi diri kita sendiri, berarti kita adalah orang yang paling payah nih. Karena kita menipu diri kita sendiri, orang lain nggak tahu. Nah, apa salahnya kita kemudian menuliskan sumbernya dari internet itu di sini atau dari web ini, gitu. Sehingga sebetulnya mendownload tanpa izin, mendownload kemudian menyebarluaskan tanpa izin sebagian atau semuanya, kalau tidak ada penjelasan dari sumber resminya, sebetulnya itu termasuk pencurian, pelanggaran sila yang kedua, ya. Tetapi kalau di sumber resminya sudah ditulis nih, kadang ada buku juga ditulis silakan memperbanyak tanpa izin dari penerbit misalnya. Udah kita perbanyak aja, tapi sangat ideal kalau kita tulis juga sumbernya dari sini. Karena itu pengakuan diri kita sendiri bahwa saya melakukan itu. Ya, mungkin ini dua pertanyaan sudah terjawab atau masih merasa kurang pas? Silahkan ditanya balik. Iya, bisa diterima jawabannya dari Bante, juga cukup jelas ya tentang arti kedewasaan tadi ya. Jadi dewasa bukan berarti kita tidak boleh tanya, nggak boleh tergantung sama orang lain ya, tetapi harus dewasa dalam bersikap mandiri dan seterusnya tadi Bante jelaskan. Ada pertanyaan lain silakan ya. Mohon berdiri dan menyebutkan namanya ya, silakan. Sotiotu Bante, nama saya Hendra. Bante, mohon dijelaskan lebih jelas. Tadi kan kalau di
permohonan Pancasila, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti. Nah, tadi dijelaskan di awal di Anguttara Nikaya menjadi kaya yang pertama, tetapi di imani itu mencapai dilahirkan di alam bahagia, baru dengan merawat sila diperoleh kekayaan. Ini tolong dijelaskan lebih detail Bante agar pemahaman itu lebih mudah dimengerti. Kenapa saya menjalankan sila bukan kekayaan dahulu yang saya dapatkan, tapi saya tercapai di alam bahagia Bante. Kemudian selanjutnya diperoleh kekayaan. Demikian Bante. Iya, ya memang sekarang kan begini ya. Salah satu tujuan beragama kalau kita lihat kan, kamu ikut agama ini. Kenapa? Nanti mati masuk surga loh. Nah, jadi kan kebanyakan kita kan mendengar cerita-cerita semacam itu di masyarakat. Sehingga juga rumusan itu, ya ini kalau mati masuk surga. Ini tadi yang mungkin Romo Burhan belum sampaikan bahwa selain kita hidup kaya, kemudian memperoleh status, ya status sosial, kemudian umur panjang, sebetulnya kita memanfaatkan kekayaan dan status itu untuk melakukan kebajikan dalam waktu yang lama karena usia kita cukup panjang, itu yang mengkondisikan kita menambah kebajikan, sampai akhirnya ya kita yang keempat itu tujuan, karena di dalam Anguttara Nikaya itu ada 4 ya yang bisa kita capai dalam kehidupan ini, yaitu tujuannya tadi adalah 3 untuk kebajikan, yaitu kekayaan, kedudukan, dan umur panjang untuk mencapai kelahiran di alam bahagia. Jadi tadi kalau saya sampaikan di dalam pengantar saya adalah kita bisa lahir di alam bahagia, tetapi alam bahagia itu bukan dicapai begitu saja, karena hukum di dalam Dhamma adalah menanam padi, tumbuh padi, menanam jagung, tumbuh jagung. Berarti sekarang, agar bisa terlahir di alam bahagia, syaratnya hidup di dunia ini, kita melakukan banyak kebajikan. Supaya kita bisa melakukan kebajikan, maka kita mencukupi dulu apa yang kita seharusnya miliki, status sosial, dan juga usia, agar kita bisa melakukan banyak kebajikan, terlahir di alam bahagia. Lalu kalau biku bagaimana? Loh, kekayaan biku itu juga ada tentang harta, jubah, kemudian mangkok, dan lain sebagainya, kecukupan, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Itu adalah kekayaan seorang biku. Ya, jadi kecukupan, makan. Ya, kita sekali makan cukup sudah, atau 2 kali makan sudah cukup. Kemudian jubah kita sudah merasa cukup. Ya, kemudian tempat tinggal, ya kalau walaupun wiharanya sehebat itu juga bukan miliknya seorang biku. Kita kalaupun tinggal di situ hanya numpang, ya. Kemudian kita umurnya panjang karena kita jaga dengan obat-obatan dan sebagainya. Nah, dari umur yang panjang ini kemudian punya kedudukan sosial bahwa seorang biku kemudian kata-katanya lebih banyak didengar misalnya, dianggap punya otoritas untuk membuat penjelasan dan lain sebagainya. Kemudian punya kekayaan tadi yang bersifat minimalis ya, yaitu dengan jubah dan lain sebagainya, maka semua itu dimanfaatkan untuk melakukan kebajikan. Sehingga akhirnya terlahir di alam bahagia. Ya. Nah, jadi kenapa kok terlahir di alam bahagia itu yang pertama? Karena kadang orang itu suka hal-hal yang agak sulit untuk dibuktikan. Nanti di dalam salah satu kisah itu ada kisah seorang jenderal yang di dalam Dhamma disampaikan. Ada seorang jenderal itu yang sangat skeptis sekali tentang kelahiran kembali karena dikatakan, saya itu sudah pernah ya dulu itu membunuh orang-orang jahat-jahat itu. Saya katakan, kalau memang ada kelahiran kembali di alam menderita, tolong ya, nanti kalau kamu sudah saya hukum mati, nanti kamu kembali laporan ke saya. Memang benar ada alam menderita. Nah, tapi nggak ada yang balik itu. Kemudian ada juga orang baik-baik itu. Saya bunuhin juga.
Kan katanya kalau orang baik kan matinya masuk alam bahagia. Lalu saya pesan sama dia, anu ya, nanti kalau sudah lahir di alam bahagia, kok kabar-kabar ke kita lah, supaya nanti saya tahu bahwa ada alam bahagia. Ternyata orang orang baik pun juga nggak balik. Itu ada yang skeptis seperti itu juga dulu. Ya, nah tadi ada penjelasannya dan lain sebagainya itu di salah satu suta ada. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu itu yang memang menonjolkan atau yang suka dengan kata-kata, ih kalau kamu mati nanti masuk surga loh, kamu ikut agama ini, nanti kalau mati masuk surga loh, kamu ikut ajaran ini, kalau mati masuk surga. Nah ini yang digunakan Silena Sugatingyanti. Tapi jangan lupa bahwa mau Sugatingyanti itu terlahir di alam bahagia itu, walaupun hanya merawat sila, itu butuh syarat-syarat kedua, yaitu Silena Boga Sampada. Tapi juga bisa bukan hanya surga dan kehidupan dunia yang harmonis ataupun yang bisa makmur, kita bisa juga loh tidak terlahir kembali dimanapun juga, Silena Nibutingyanti. Jadi ini sebetulnya bertahap. Jadi yang pertama itu tujuan masuk surga, yang kedua itu sebetulnya syaratnya masuk surga yaitu di dunia itu makmur sejahtera, tetapi melakukan kebajikan, dan yang ketiga adalah mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu tidak terlahirkan kembali. Nah, ini hanya sistematika saja. Kadang-kadang ada orang mau membalik ini, membalik itu, ya terserah aja. Itu hanya sistematika aja untuk memperjelas apa yang harus dikerjakan agar Anda terlahir di alam surga. Mudah-mudahan begitu bisa diterima. Oke. Silakan Romo, lanjutkan. Silakan pertanyaan berikutnya ya. Panitia, tolong sampaikan di sini dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan pertanyaan dari YouTube dulu, kita selingi, baru nanti kembali ke umat ya. Silakan perkenalkan namanya. Ya, Wandami Bante, saya Chandra. Sebelumnya saya ingin menyampaikan anumodana dulu kepada Bante, karena saya ada satu teman, Kalyana Mita, dia sering mendengar ceramah Bante dari YouTube. Sekarang dia hidupnya menjadi semakin berpandangan benar Bante. Dia selalu melakukan uposata sila di setiap hari uposata. Jadi saya kalau bisa saran kepada Bante Utama untuk tetaplah berkarya membabarkan dhamma di YouTube online Bante. Ya. Oke, Bante izin bertanya Bante. Terkait sila itu kan misalnya kita berbuat hal-hal yang mencegah kita berbuat dalam perbuatan kasar gitu ya Bante ya. Sang Bagawa menyatakan bahwa pikiran adalah pelopor Bante. Nah, bagaimana jika kita sebelum manifestasi ke perbuatan, misalnya kita mencuri, kita belum mencuri ini Bante, tapi kita dalam pikiran kita ada satu gambaran mencuri barang Bante. Nah, saya ingin tanyakan di sini, apakah dengan berpikiran seperti itu bisa menghasilkan kamawipaka di kemudian hari kita akan kejadian dicuri barang kita gitu Bante. Nah, apakah ada balasan, misalnya kita hanya melalui pikiran Bante, tetapi kita menghasilkan kamawipaka kita berakibat dicuri gitu Bante. Nah, itu saja Bante, ingin izin bertanya. Baik, terima kasih. Anumodana juga untuk temannya yang sudah berusaha menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan kebajikan yang dilakukan akan mengkondisikan dia bahagia di kehidupan ini maupun yang selanjutnya. Dan terima kasih juga dukungannya supaya selalu online ataupun selalu beberapkan gini, yang mudah-mudahan nanti Mahasampati juga sering memberikan kesempatan kepada saya supaya saya juga bisa kumpul-kumpul lagi dengan Anda-Anda semua ya. Nah, sekarang berbicara tentang pertanyaan tadi. Di dalam Dhamma, kama itu memang ada 3 jenis. Lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perilaku. Apa saja yang diucapkan pasti sudah pernah dipikirkan. Apa saja yang dilakukan sudah pasti semuanya sudah dipikirkan. Sehingga ada kemungkinan sudah dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Misalnya, aku mau, tadi mencuri ya, aku mau mencuri. Jadi pikirannya sudah mau mencuri, ada HP bagus nih. Awas loh, HP-nya kalau nggak disingkirin saya curi loh nanti. Itu bisa saya katakan itu. Kemudian ternyata nggak disimpan sungguhan, saya ambil. Kalau kita berbicara prosentase,
Dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku ini lengkap satu karma, maka dia 100%. Jadi 33/3, 33/3, 33/3%. Nah, yang Anda sampaikan tadi adalah kalau kita berpikir mau mencuri, padahal nggak ngomong juga nggak melakukan, apakah itu sudah karma buruk? Sudah. Berapa? 33/3%. Nah, buahnya gimana? Buahnya itu ya kurang lebih setara. Jadi karma itu cenderung kesetaraan ya, bukan kalau saya mencuri mesti dicuri, tidak. Karena dulu ada juga orang kaya yang mengatakan begini, saya mau nyuri sepeda, saya mau pulang, ini kan mogok mobil saya, jadi di pinggir jalan ini ada sepeda, sepedanya petani sih, itu masih zaman itu masih sepeda pancal. Mobil saya mogok, di pinggir sawah ini ada sepeda petani, saya ambil aja lah. Kenapa? Ya kan saya kaya. Nanti kan kalau karma saya berbuah, paling sepeda saya diambil. Padahal saya tidak punya sepeda di rumah. Jadi ya aman-aman aja. Nah, karma itu adalah kesetaraan. Sepeda itu bagi si petani, nilainya bagaimana? Wah, nilainya ini kendaraan satu-satunya nih, yang paling disayang nih sama si petani nih. Jadi nanti yang hilang di punyamu itu adalah satu-satunya kendaraan yang kamu sayangi. Waduh, Bante, kalau gini kan sayang sekali. Saya satu-satunya kendaraan yang paling saya sayangi adalah mobil saya yang mewah ini. Bisa hilang. Ya iyalah, lah kan bukan kok enggak sepeda, tanam sepeda, tanam sepeda, panennya sepeda. Loh, kalau kamu tanam padi satu butir, masa panennya juga satu butir padi? Kan aneh. Satu padi panen satu padi, tidak kan? Satu padi panennya, wah, segitu butir padi. Satu butir jagung, apakah panennya juga cuma satu butir jagung? Kalau gitu petaninya kan capek banget. Nah, jadi satu butir jagung, panennya kan jagungnya juga besar dan banyak. Nah, jadi demikian pula ketika kamu mencuri sepeda itu, kesetaraan sepedanya itu nilainya bagi si pemilik atau si petani berapa. Wah, itu satu-satunya harta, berarti kamu nanti ada resiko kehilangan satu-satunya harta yang kamu miliki. Itu adalah kalau sudah melakukan. Tapi yang ditanyakan tadi adalah bagaimana kalau saya pikirkan. Nah, yang dipikirkan tentang pencurian, ya ada kemungkinan orang berpikir setara dengan pemikiran itu tentang barang yang kita miliki. Jadi misalnya HP kita bagus nih. Kita dulu pernah berpikir tentang, mungkin waktu kita kecil ya, kita berpikir, teman saya ini kok tasnya bagus ya. Nah, waktu sekolah SD mungkin tasnya dia kok bagus ya, mau saya ambil lah. Pikiran. Tapi kita sudah ikut sekolah minggu. Saya nggak mau nyuri. Saya juga nggak mau ngomong. Nah, jadi akhirnya saya sudah diam, sudah saya lupa. Cuman setiap kali saya ngelirik tas itu, pengen juga nih. Tapi belum punya kemampuan untuk beli. Kepengin juga. Tapi akhirnya naik kelas dan seterusnya sudah tidak ingat lagi. Di usia dewasa, ada kemungkinan buah pikiran negatif kita mau nyuri itu bisa berbuah yang setara. Misalnya bukan tentang tas lagi, karena kita sekarang punya barang yang jauh lebih bagus. Misalnya kita punya HP. Mungkin teman sebelah kita ada yang berpikir, HP-nya bagus juga ya. Orang ini nggak ke toilet ya. Kan kalau ke toilet kan bisa saya ambil. Paling hanya begitu juga. Wah, tapi kan sudah karma buruk, betul. Kenapa? Karena kita masih kurang kesadaran pada saat ini sedang apa. Inilah tadi kalau di dalam Anguttara Nikaya, yang tadi pelaksanaan Dhamma, ya, pelaksanaan Dhamma yang keempat tadi ya, setelah kita berkumpul dengan sumber-sumber informasi, kemudian kita mendengarkan sumber-sumber informasi itu bagaimana, atau kita mencerap
apa yang sumber-sumber informasi itu sampaikan, kemudian kita renungkan, apakah bermanfaat untuk kita, bisa untuk sesuai pelaksanaan Dhamma, dan kita laksanakan, dan kita evaluasi, dan sebagainya. Nah, jadi kita kemudian lalu merenungkan, kok seperti itu ya, bahwa saya sekarang kan tidak boleh nih punya pikiran negatif. Oke, kalau dulu waktu saya kecil pikiran negatifnya kan terus, tasnya bagus ya, tasnya bagus, sampai naik kelas baru hilang. Sekarang karena kesadaran saya sudah saya praktekkan terus-menerus, maka begitu mau berpikir yang negatif, ada HP bagus nih, mau saya ambil. Enggak lah, udah, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Atau kita isi yang lain, kalimatnya misalnya namo tassa dan seterusnya, atau budang sanang gajami dan seterusnya. Akhirnya pikiran negatif itu hanya sedikit. Tapi nanti lama-lama kesadaran setiap saatnya kita muncul, pikiran negatif itu sudah nggak ada. Pikiran negatif positif menjadi netral, batin menjadi netral, pencapaian pencerahan tercapai. Tapi kalau batin kita menjadi positif, terus-terusan, maka kita akan terlahir di alam bahagia. Ya seperti itu. Daripada kita berpikir negatif, lebih baik kita mengisi pikiran positif, sehingga lahir nanti di alam bahagia. Silena sugating yanti. Karena kita selalu berpikir yang positif. Begitu ya. Jadi Anda misalnya belum bisa menghilangkan pikiran negatif, arahkan untuk berpikir positif. Tetapi nanti ketika kesadaran setiap saat muncul, tidak ada lagi negatif maupun positif. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti bahwa setiap saat sebetulnya kita punya kondisi untuk berpikir negatif maupun positif. Makanya sering-seringlah mengulang, kalau di dalam Karania Metta Sutta disampaikan, ketika kita sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap, seringlah mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, supaya tidak ada kesempatan untuk kita ini berpikir yang negatif. Semuanya ada semoga semua makhluk bahagia. Jadi berpikir, begitu melihat HP-nya teman tadi kok begitu bagus, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita emosi, ada orang yang menjengkelkan kita, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi kita ini akhirnya diisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mantap. Silakan Romo. Pertanyaan yang masuk dari YouTube nanti ya, dari saudari Erlinda. Ditanyakan, bagaimana caranya membantu orang terdekat yang lagi stres tentang kehidupannya, Bante? Demikian, Bante. Iya. Ya, sebetulnya tidak harus ngomong terdekat atau terjauh ya. Karena bagaimana membantu orang stres, termasuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau saya stres? Stres itu apa? Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa sebetulnya dunia itu seluruhnya netral. Sikap kita terhadap dunia itu yang membuat tidak netral. Jadi, misalnya Wihara Mahasampati, ini sebetulnya netral. Dianggap bagus karena sesuai dengan keinginan saya. Dianggap tidak bagus karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu hanya keinginan ini sumbernya. Semuanya adalah netral. Nah, sekarang, apakah yang disebut stres? Stres itu antara keinginan dengan kenyataan ada jarak yang cukup jauh. Keinginannya, kalau tadi misalnya ada keinginan-keinginan yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan ini, yaitu punya kekayaan, status sosial, kesehatan, dan bisa memanfaatkan untuk terakhir di alam bahagia. Sekarang misalnya tentang kekayaan yang paling sederhana ini, karena itu bisa diwujudkan dalam bentuk angka. Misalnya kekayaan. Saya ingin dalam bulan ini saya mendapatkan penghasilan katakanlah 5 juta. Bulan ini saya dapat 5 juta. Saya bekerja dengan baik sekali,
supaya saya bisa mencapai 5 juta. Tapi kenyataan di akhir bulan, saya hanya dapat 3 juta. Padahal kalau saya dapat 5 juta ini, saya sudah bisa menghitung bahwa ini untuk pengeluaran harian, makan, kemudian minum, gas, kemudian ini, itu, listrik, air, dan lain sebagainya. Nanti masih sisa mungkin 1 juta. Mungkin. Nanti saya bisa simpan. Nanti untuk kalau saya sakit dan sebagainya, bisa untuk beli obat. Ini kalau untuk dana darurat. Jadi kalau 5 juta, saya bisa simpan 1. Itu harapan saya. Keinginan saya. Kenyataan setelah saya bekerja, dapatnya cuma 3 juta. Nah, antara keinginan dengan kenyataan yang berbeda, perbedaannya inilah yang menyebabkan stres. Keinginannya terlalu tinggi dibandingkan kenyataannya. Itu stres. Keinginan yang tidak tercapai. Jadi berbeda ya, kalau saya ingin 5 juta, dapatnya 10 juta. Enggak stres sama sekali. Ini memang manusia unik ya. Kalau bedanya di atasnya enggak stres. Tapi kalau bedanya di bawahnya stres. Apalagi 5 juta dapatnya 1 juta. Tambah stres. Semakin jaraknya jauh antara keinginan dengan kenyataan, tambah stres itu kalau di bawah. Tapi kalau di atas, enggak stres sama sekali. Dari 5 menjadi 6 enggak stres. Dari 5 jadi 10 enggak stres. Dari 5 jadi 100 enggak stres sama sekali. Inilah ketamaannya yang muncul sebetulnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang stres ini. Artinya sekarang, keinginan kalau tidak tercapai karena kenyataan itu di bawah dari keinginan, inilah stres. Lalu bagaimana? Kenyataan ini tidak bisa diubah. Saya bulan ini dapat 3 juta, tidak bisa diubah. Yang saya bisa ubah adalah keinginan saya. Nah, bagaimana? Keinginan saya tetap 5 juta. Nggak mungkin saya kalau memang keinginannya nggak bisa diubah, waktunya yang diubah. Jadi bukan sebulan, mungkin 1,5 bulan. Baru dapat 5 juta. Tapi kalau bulan ini saya harus tutup buku, maka keinginan saya ini yang harus saya turunkan. Itulah yang tadi saya sampaikan. Ya masih syukurlah, untunglah, masih ada 2,5. Nah ini sebetulnya kita berusaha menerima kenyataan dengan kalimat untunglah, syukurlah. Jadi orang yang stres juga sama seperti itu. Apapun keinginannya dia, ternyata kenyataannya tidak sama. Baik itu orang terdekat, orang terjauh, diri sendiri sama saja. Sekarang yang penting kita menyadari bahwa kenyataan tidak bisa diubah. Yang diubah adalah keinginan. Cara mengubah keinginan adalah dengan menggunakan kata yang paling sederhana yaitu untung atau syukur. Cara yang paling gampang adalah untung. Jadi sekarang misalnya teman terdekat Anda itu mengharapkan pasangan hidupnya berbicara ramah. Kenyataannya pasangan hidupnya omongannya kasar. Jadi stres terus. Lalu bagaimana? Ya, masih untung lah kekasarannya cuma sampai segitu aja. Terutama cuman kalau dia melek. Melek dia kasar. Tapi kalau tidur nggak ngomong kasar, sudah lumayan. Berarti saya merenungkan bahwa kalau dia tidur kan saya bebas. Nah, sudah. Atau kekasaran dia hanya kalau di rumah. Berarti kalau dia pergi kan bebas. Sehingga ketika dia pergi, saya mau latihan meditasi dulu ya. Oh ya silakan. Berapa seminggu? Oh jangan cuma seminggu. Kalau bisa 3 minggu, 10 minggu. Kenapa? Karena saya senang kalau dia pergi. Jadi kata-katanya yang kasar tidak ada. Nah ini sebetulnya adalah dengan kata untung itu membuat kita menerima dia sebagaimana adanya. Atau kalau sama orang kadang kita mengatakan ya memang dia begitu. Aku tuh ingin ya kamu kalau ngomong itu jangan kasar.
tapi kenyataannya kasar. Ya memang dia begitulah. Nah, kita yang menyesuaikan dengan kenyataan. Kalau ekonomi tadi sudah tahu, paling kita meningkatkan kerja kita supaya mungkin dari 5 juta ini bisa tercapai bukan sebulan, tapi mungkin 1,5 bulan. Itu kalau secara ekonomi. Tapi kalau watak orang, ya untunglah omongan kasarnya dia, ya cuman seperti itu aja ya. Enggak sampai kayak tetangga itu yang badak pasangan hidup dan sebagainya, mukuli dan lain sebagainya. Ada KDRT, nah ini ternyata tidak, dia hanya omongan aja ya, untunglah cuman segitu aja. Nah ini kita lalu menurunkan harapan kita. Itu baru tidak stres. Ya, jadi kita coba tanya pada diri sendiri, apa sih yang membuat kita stres? Kan kadang kita ngalami stres. Apa sih? Pantas nggak saya punya keinginan itu? Oh, pantas banget. Pantas nggak saya capek dalam masa waktu seperti itu? Nah, kalau itu terlalu cepat, ayolah kita butuh waktu untuk mencapai tahap itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita bisa berkompromi dengan diri kita, berkompromi dengan keinginan kita, akhirnya kita tidak stres. Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah yang disebut marah? Kemarahan itu adalah kegagalan kita menyelaraskan keinginan kita dengan kenyataan. Saya ingin dia itu kalau ngomong yang sopan, ternyata omongannya nggak sopan. Jarak ini membuat saya stres dan saya marah. Kenapa? Karena saya tidak bisa menurunkan keinginan saya, maka saya hajar orang yang di depan saya. Tapi ketika saya bisa menurunkan keinginan saya bisa berkompromi dengan diri saya, untuk apa saya marah? Karena memang dia orangnya seperti itu, memang omongannya kasar. Saya berharap terlalu tinggi terhadap dia. Ibaratnya mengharapkan seekor ikan bisa naik pohon. Ya nggak mungkin, ya sudahlah memang ikan bisanya hidup cuma di air. Saya mengharap dia naik pohon nggak mungkin. Nah dengan cara seperti itu, ya memang dia seperti itulah wataknya. Membuat kita terima itu kenyataan. Dan apa yang membuat kita stres? Nggak ada. Karena kita bisa mengendalikan keinginan kita. Nah itu yang cara membantu orang stres, membantu orang terdekat kita stres, atau membantu orang yang lebih jauh sama kita stres, atau membantu diri kita stres supaya bisa sehat, adalah dengan menerima kenyataan bahwa harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kita hanya bisa mengubah harapan agar sesuai kenyataan. Tidak mungkin mengubah kenyataan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan Romo. Ya. Terima kasih Bante atas jawaban luar biasanya. Kita kembalikan pertanyaan ke hall. Ya, silakan dari sana dulu ya, dari yang wanita dulu, dari tadi bapak-bapak terus. Ya, silakan panitia. Ya. Ada yang bertanya nggak ibu-ibu? Ada Bante, mic-nya lagi bermasalah sedikit Bante. Oh, lagi okay. diganti sebentar Bante. Ya, saya pikir kok tenang-tenang apa? Ibu-ibunya masih ke pasar. Ya. Namo Buddhaya Bante, nama saya Ervina. Saya sangat berbahagia sekali bisa mendapatkan ajaran agama Buddha. Selama 10 tahun ini saya sudah mendalami dan juga mempraktekkan banyak ajaran Buddha. Saya setiap hari selalu bermeditasi dan saya selalu menjalankan sila, berusaha menjalankan sila, dan sekarang ini saya sangat bertekad untuk melatih pikiran yang baik, perbuatan baik, dan ucapan yang baik. Jadi memang selama 10 tahun ini setelah saya terapkan, saya sudah mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batin dan kebahagiaan hidup. Dan ini ada satu pertanyaan di sisi lain dari ketenangan batin saya, kebahagiaan hidup saya juga ada stresnya Bante. Karena saya mempunyai 2 orang anak yang berkebutuhan khusus.
di mana dua anak saya itu belum bisa mandiri. Jadi saya sangat resah Bante, saya sangat stres bagaimana usahakan supaya anak saya ini bisa mandiri dan bisa ada kemajuan yang sangat bisa mandiri lah gitu Bante. Padahal itu sangat susah untuk dicapai Bante. Jadi apakah ini sebuah keinginan ya Bante? Terima kasih Bante, itu yang hanya saya mau pertanyakan. Anumodana. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya atau mungkin curhatnya ya. Jadi memang punya anak yang berkebutuhan khusus tidak mudah. Disebut berkebutuhan khusus karena tentu butuh perhatian yang khusus juga. Bahkan ada beberapa anak yang membutuhkan pengetahuan khusus, keterampilan khusus dari orang tuanya agar dapat merawat anaknya dengan baik. Nah, tetapi kita juga perlu memahami ya, seperti tadi proses yang kita sudah sampaikan pada waktu pembabaran, bahwa kita perlu punya rasa bersyukur dulu. Jadi, punya anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah. Tetapi, kita perlu bersyukur dengan mengatakan, ya memang anak saya seperti itu. Masih lumayan loh dibandingkan beberapa yang seperti sana itu. Jadi kita lalu melihat bahwa anak kita itu, bukan anak kita, maksudnya anak yang kita bahas ini adalah anak yang masih ada kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Karena hidup di dunia itu, kalau kita menggunakan jari kita, 5 jari kita itu selalu di tengah. Kita tidak pernah di puncak jari, kita tidak pernah di dasar jari. Kalau kita mau ada puncak dan dasar. Dasar kelingking karena ini paling kecil, puncak adalah ibu jari yang paling besar. Jadi kalau kita berbicara lagi tentang perbandingan materi ini paling gampang. Karena itu ada nilainya, seperti tadi tentang dagang, ekonomi, dan sebagainya, itu ada nilainya. Itu paling mudah ya. Jadi kalau Anda punya uang 100.000, maka Anda itu sebetulnya ada di tengah. Anda kalau melihat ke bawah, ke dasar, maka bisa sombong. Karena di lingkungan Anda yang punya uang 100.000 itu, ternyata teman Anda itu hanya punya uang 50.000, dan yang satunya punya 10.000. Anda bisa sombong. Wah, kamu 50.000, dia 10.000. Kecil, aku punya 100.000. Tapi kalau kita berbicara ke puncak, Anda bisa rendah diri. Karena Anda yang 100.000 itu dibandingkan dengan teman Anda di atas Anda itu, dia punya 500.000. Kemudian dibandingkan si puncak ini 1 juta. Jadi Anda bisa stres. Aduh, 100.000 ini ternyata nggak ada apa-apa ya dibandingkan 1 juta. Oh iya dong. Kalau gitu gimana? Kita kerja. 100.000 tingkatkan jadi 1 juta. Wah, sekarang begitu Anda lihat ke bawah, Anda sombong lagi. Aku sekarang punya 1 juta. Kamu kan cuma punya 500.000. Ini kan punya cuma 100.000. Kecil itu. Tapi begitu kita lihat ke atas, kita minder lagi. Karena dengan 1 juta ini ada yang punya 3 juta, ada yang punya 5 juta. Lalu kita mau kembangkan lagi 5 juta. Ya sama, tetap di tengah. Ada yang lebih kecil dari kita, ada yang lebih besar dari kita. Yang lebih gede dari kita misalnya sampai 1 miliar. Ya Anda kejar sampai 1 miliar. Ya 1 miliar memang ada yang lebih rendah dari Anda, tapi juga banyak yang lebih banyak dari Anda. Sampai ada 10 miliar. Anda 10 miliar, mau berapapun juga, Anda selalu di tengah. Mau sampai 1 triliun pun, Anda selalu di tengah. Maka saya katakan dengan angka menjadi lebih mudah. Karena kita bisa bayangkan itu. Demikian pula penderitaan maupun kebahagiaan. Anda bahagia karena apa misalnya? Anda bisa beli sepeda motor misalnya, Anda bahagia. Bahagia kalau Anda lihat ke bawah. Yang ini cuma bisa beli sepeda pancal aja, sepeda angin. Saya punya sepeda motor. Yang ini nggak punya. Sepeda pun nggak punya. Pinjem. Nah, jadi kita punya sepeda motor bangga. Tapi begitu kita lihat ke atas, saya sepeda motornya ini sudah tahun 2020, dia sepeda motornya yang terbaru. Minder kita langsung. Wah, ini malah sepeda motornya punya 3. Semua anak dapat juga. Pembantu aja naik sepeda motor lebih bagus daripada punya aku. Stres.
Lalu mau punya mobil, mau punya apa saja, pesawat terbang, nanti tetap akan sama. Jadi kita selalu di tengah. Dari contoh ini kalau diperbanyak ini bisa panjang sekali, tapi intinya itu tetap sama, kita akan selalu di tengah. Nah, demikian pula dengan Anda memiliki 2 anak yang berkebutuhan khusus. Anda kalau selalu melihat ke atas, si itu cuma punya 1, yang sana malah nggak punya, minder. Langsung tambah stres. Langsung kita sulit untuk menerima kenyataan kenapa ada 2 orang ini berada di rumah saya. Dan kenapa itu yang melahirkan adalah saya. Itu langsung stres. Kita langsung lihat ke bawah. Wah, lebih bangga dong. Ya, yang ini malah 3 anaknya itu berkebutuhan khusus dan kebutuhan khususnya parah banget. Ini malah wah, udah karuan semua. Nah, kita juga bisa seperti itu. Sebetulnya apa yang mau saya sampaikan di sini? Kita jangan pernah melihat hidup kita itu paling menderita. Kita juga tidak perlu sombong bahwa hidup kita ini paling bahagia. Kita selalu berada di tengah. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menyadari itu, kita baru bisa menerima diri kita sebagaimana adanya, kita bisa menerima anak itu sebagaimana adanya. Tidak memaksakan kehendak anak itu harus berbeda, harus berubah, harus sama dengan yang lain. Namanya saja anak berkebutuhan khusus. Nah, karena kita sudah mulai bisa menerima dia sebagaimana adanya, kita mulai mencari sekarang. Ini kalau teman-teman yang berkebutuhan khusus ini pada dibawa kemana ya? Oh, itu ada gurunya sendiri. Guru yang punya kemampuan untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, kalau gitu saya leskan di sana atau saya kasih bimbingan di sana. Sehingga anak yang berkebutuhan khusus ini lama-lama mandiri juga. Tadi yang bikin Anda stres itu kan karena anak-anaknya belum mandiri. Nah, mungkin dia berkebutuhan khusus dan Anda tidak memiliki pendidikan khusus untuk mendidik anak-anak yang seperti itu. Nah, kita coba tanya kepada orang-orang yang punya pendidikan atau sertifikasi khusus juga untuk membimbing anak-anak yang sesuai dengan anak Anda. Nah, mintalah bantuan profesional supaya anak Anda itu menjadi lebih mandiri. Kalau sampai sudah diusahakan tetap tidak mandiri, maka yang terakhir kita menyadari bahwa inilah hutang karma yang harus saya bayar, yang saya harus jalani dengan penuh kesabaran. Karena kalau memang saya pernah hutang dan sekarang saya ditagih, memang kewajiban saya harus membayar. Jadi ini adalah jatuh temponya saya bayar, ya saya akan bayar semampu yang saya bisa. Nah, dengan Anda berpikir bahwa anak ini nagih utang dan Anda membayar hutang, membuat Anda lebih tenang, menerima itu sebagai kenyataan, dan Anda bisa berpikir lebih jelas bagaimana membuat anak ini menjadi mandiri. Karena disebut berkebutuhan khusus itu juga membutuhkan mentor ataupun orang yang bisa mendidik secara khusus juga. Mungkin biayanya juga agak tinggi karena dia khusus. Nah, itu baru nanti bisa mulai anak itu semampunya dia digali untuk lebih mandiri sebagaimana yang Anda harapkan. Saya kira demikian Ibu, mudah-mudahan Ibu tidak putus asa dengan melihat bahwa di dunia ini kita akan selalu berada di tengah, tidak paling sukses, tidak juga paling menderita, tetapi dengan ada di tengah ini membuat kita lebih bisa menerima kenyataan bahwa memang 2 orang anak yang dimiliki adalah seperti itu. Justru inilah sekarang kesempatan kita untuk membayar hutang, membangun, memandirikan anak ini secara bertahap, supaya dia mulai bisa melaksanakan hal-hal yang seharusnya dia bisa kerjakan sendiri. Saya kira demikian, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum, nanti bisa ditanggapi lagi setelah Romo Burhan kasih kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga ini bisa menguatkan dan tetap memberi semangat kepada ibu yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari ibu-ibu dulu, satu lagi ya, nanti baru ke
Sebentar Ibu Dokter, udah raise hand duluan. Namo Buddhaya Bante, nama saya Ani. Saya mau menanyakan tentang tadi keterlambatan penyadaran kita tentang adanya perubahan. Sehingga kita tidak menilai sesuatu itu adalah netral. Yang mau saya tanyakan, ya memang kita selalu terlambat. Yang mau saya tanyakan itu gimana ya supaya pada saat penyadaran tentang perubahan itu kita cepat Bante. Jadi kita tidak ada menderitanya dan harus bisa menilai bahwa netral tersebut. Terima kasih Bante. Baik. Ya, ini menarik sekali ya. Apakah sekarang kita kan memang punya keterlambatan untuk mengamati perubahan. Sehingga keterlambatan itu kadang membuat kita nyesel. Pagi kita sudah ngomel-ngomel, malam akhirnya ngapain ya saya tadi ngomel kayak gitu ya kan? Ya orang itu ya memang ya begitu ya. Ngapain ya tadi ngomel malah bikin permusuhan nggak enak nih besok kalau ketemu jadi nggak enak. Nah ini kan keterlambatan. Kalau tadi yang Ibu ini harapkan kan kalau bisa kita langsung begitu menghadapi situasi langsung kita tahu bahwa itu adalah perubahan. Kan kita bisa santai. Nah itu maksudnya ya. Nah itu kalau keterlambatannya hanya malam saja ya, dari pagi kejadian, malamnya kita ngerenung, aduh sayang tadi saya mestinya nggak boleh saya ngomong seperti itu, atau bertindak atau memutuskan seperti itu nggak boleh. Memang dia orangnya kan keterbatasan seperti itu. Itu kalau malamnya. Kadang-kadang kita itu terlambatnya bukan semalam, bisa 2 malam, 3 malam, setahun, 10 tahun. Jadi kita lalu ingat, aduh kenapa ya 10 tahun yang lalu itu kok saya memutuskan seperti itu? Kan mestinya nggak boleh ini, aduh sayang banget. Keterlambatan-keterlambatan seperti itu sering terjadi. Sekarang bagaimana supaya kita bisa lebih cepat, responsif terhadap situasi-situasi yang membutuhkan keputusan dengan cepat? Saudara-saudara, karena ini pertanyaan dari Ibu tadi sebetulnya menjadi problem bagi kita semua karena keterlambatan untuk melihat perubahan itu terjadi pada diri kita, terutama kalau kita masih sering kaget-kaget emosional dan lain sebagainya. Sebetulnya itu dimulai dengan kita menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Perubahan itu karena kita tidak menyadari hidup adalah saat ini. Kalau yang ada saat ini, apa yang akan berubah? Loh, saya tadi katakanlah kalau sekarang ini misalnya jam 4, tadi kan saya jam 3, kan tidak sama dengan kita yang jam 4 sekarang. Betul, kita yang jam 3 nggak sama dengan yang jam 4 ini. Tetapi yang jam 3 tadi sudah tinggal kenangan, bukan kenyataan. Yang kenyataan itu cuma saat ini, jam 4 ini. Nah, apakah nanti yang jam 5 itu bagaimana nih? Apakah masih sama? Juga tidak sama. Yang jam 5 itu akan terjadi. Tapi belum terjadi dan belum tentu terjadi. Jadi kenyataan itu hanya saat ini. Orang yang tidak menyadari perubahan, itu karena tidak hidup pada saat ini. Dia pikirannya lari kemana-mana, ke masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Dia lupa bahwa hidup adalah saat ini. Sehingga ketika dia ngadepi keputusan saat ini, dia mikirnya masa lalu. Misalnya ada pegawai yang mau pulang cepat. Katanya, aduh Pak, aduh saya ini sakit kepala, boleh nggak izin saya pulang? Sebetulnya keputusannya adalah saat ini. Tetapi kita kemudian tidak ingat ada perubahan bahwa orang itu bisa sakit. Kita lalu ingat, orang ini kayaknya sudah sering izin ya. Nah, jadi kita kemudian masa lalu itu yang harusnya jadi pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang, itu malah kita jadikan dasar untuk membuat keputusan. Mestinya kita masa lalu, loh kamu kan dulu sudah sering izin, apa ini kayak seperti dulu? Nah, kita bertanya. Enggak, ini memang dulu saya sering izin karena dulu orang tua saya sering sakit, tapi kali ini saya sendiri yang sakit. Nah, kalau memang itu kita anggap benar, ya kita boleh izin. Tapi kadang kita sudah, enggak usah,
Tidak usah izin karena kamu udah sering izin gini. Akhirnya malamnya kita nyesel karena orang itu mengatakan, saya besok nggak kerja lagi ya karena di sini saya sakit masih disuruh kerja. Kita akhirnya kehilangan orang yang kita percayai. Artinya apa? Orang yang lambat menyadari perubahan itu karena tidak hidup pada saat ini. Sehingga dia masih melihat semuanya adalah perubahan. Padahal hidup itu tidak ada yang berubah karena hanya ada saat ini. Tadi saya pernah hidup, berarti tidak hidup. Nanti saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup hanya ada saat ini. Nah, bagaimana supaya bisa hidup pada saat ini? Dibiasakan pagi bangun tidur, malam mau tidur, menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang masuk nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saat ini saya sedang memasukkan nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Itu kira-kira 30 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur. Nah, setelah kita terbiasa, saat ini saya sedang menarik nafas, saat ini saya sedang melepaskan nafas. Setelah 3 menit itu, kemudian sekarang saya sedang apa nih? Saat ini saya sedang melangkah kaki kanan saya. Saat ini saya sedang melangkah kaki kiri saya. Saat ini saya sedang melihat. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang mengendarai kendaraan dan seterusnya. Sehingga pada saat nanti orang itu ngomong apa, saat ini saya sedang mendengar. Dan akhirnya saya bisa membuat keputusan menjadi lebih bijaksana karena saya hidup pada saat ini. Itu butuh latihan. Nanti kadang-kadang kita masih emosi lagi. Emosi ini kan karena saya tidak bisa menerima kenyataan adanya perubahan. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya bertekad. Nanti di masa yang akan datang, saya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bisa menerima kenyataan. Jadi kita evaluasi lagi perbuatan kita. Supaya kita makin umurnya bertambah, daging bertambah, tapi kebijaksanaannya juga bertambah. Kalau di dalam Dhammapada kan ada itu. Kalau daging bertambah, umurnya bertambah, tapi tidak ada kebijaksanaan yang bertambah, kan jadinya seperti sapi. Ya, sapi bertambah usia kan dagingnya tambah, tapi tidak ada kebijaksanaan. Karena Dhammapada ada itu. Nah, jadi kemampuan kita untuk melihat perubahan, bahwa sebetulnya hidup adalah saat ini, tidak ada yang berubah, itu butuh latihan, butuh waktu. Sampai nanti tercapainya kesucian. Karena begitu kita melihat hidup itu tidak berubah, bahwa hanya ada saat ini, itu kita mencapai kesucian. Berdasarkan tadi kita berkumpul dengan orang bijaksana, kemudian merenungkan ajaran orang bijaksana, atau mendengar ajaran orang bijaksana, merenungkan ajaran seorang bijaksana, melaksanakan, kita baru tahu bahwa hidup adalah saat ini. Itu butuh proses. Tidak tercapai seketika. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa diterima sebagaimana yang diharapkan. Silahkan Romo, kalau mungkin masih ada yang lain. Ya, selanjutnya izin pertanyaan dari dokter ya. Sebentar, setelah dari situ kita akan kembali ke laki-laki. Silakan panitia. Arah depan. Ya, silakan mic-nya dibagikan. Paling depan, Ibu Dokter. Wandami Bante, izin Bante, nama saya Suhartina. Sebelumnya terima kasih Bante atas pemaparan materi yang telah disampaikan Bante dengan topik yang sangat menarik pada sore hari ini. Izin juga Bante, sebelum menyampaikan pertanyaan, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu yang yang hadir secara langsung di Wihara Mahasampati. Izin Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sore ini bahagia? Walaupun Bante hadir secara online, tetap bahagia? Ya, kita sepakat ya. Walaupun Bante hadir secara online, kita tetap bahagia. Nah, Bante, pertanyaannya Bante,
Harapan kami itu sebenarnya Bante hadir secara langsung di Wihara Mahasampati. Tetapi kenyataannya Bante hadir secara online. Tetapi kami tetap bahagia. Kira-kira bagaimana penjelasannya Bante? Terima kasih Bante. Ya, tidak usah membuat pertanyaan yang menjebak lah. Ya, oke. Jadi harapan memang hadir secara langsung itu normal sekali di banyak tempat juga seperti itu. Ketika saya sudah berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat offline, yaitu hadir secara langsung karena ya mungkin sudah usia juga menghemat, kan ini termasuk salah satu tujuan yang bisa dicapai yaitu supaya usia panjang dengan kesehatan yang lebih baik karena penggunaan kendaraan itu juga membutuhkan tenaga yang banyak ya. Kemudian juga sekarang kan sudah banyak juga biku-biku yang baru yang muda-muda seperti tadi Romo Burhan pada pembukaan sudah sampaikan. Dulu ketika saya menjadi anggota Sangga Theravada, nomor saya masih nomor 14 ya, nomor 14. Jadi bikunya masih sangat sedikit, sekarang sudah ratusan. Nah itu sampai harus di beberapa provinsi yang saya harus kerjakan. Di Medan pun dulu masih di Jalan Panjang yang masih kecil sekali. Ya, nah itu yang masih ruko yang satu pintu masih yang dulu itu kemudian jadi 2 pintu 3 pintu sampai sekarang mungkin jadi 7 pintu atau berapa tuh yang dibebaskan jadi Mahasampati hari ini. Nah kemudian dulu dari Medan sampai Irian dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah biku-biku banyak ada, kemudian ya kebetulan seperti tadi yang disampaikan Romo Burhan ada COVID dan sebagainya. Nah sudahlah itu kita ganti strategi menjadi online saja. Nah, harapan saya hadir secara langsung, tetapi kenyataan harapannya itu terwujud dalam bentuk hadir secara online. Nah, sekarang apakah yang perlu dimiliki oleh Anda semua? Masih untung bisa ketemu secara online. Syukurlah masih bisa ketemu secara online. Dengan cara itu kan tenang jadinya. Tapi kalau kenapa? Nah, kalau kata kenapa itu berarti mau minta mengubah kenyataan. Ini kalau tadi dihubungkan dengan pertanyaan yang lewat YouTube tadi ya. Jadi orang stres itu bagaimana? Orang stres itu selalu bertanya kenapa. Kenapa dia lebih rendah daripada pencapaian yang saya inginkan? Kalau dia katakan memang dia lebih rendah dari yang saya inginkan, maka keinginan itu langsung turun sama dengan kenyataan. Tapi begitu kenapa ya Bantenya ini kok hanya mau online? Pasti stres. Tapi kalau ya memang Bantenya mau online, sudah lumayan lah. Daripada tidak sama sekali. Saya pun juga senang ya. Dengan online ini saya bisa lihat ada masalah ataupun ruang pertemuan yang di lantai 5 ini kalau nggak salah ini sedemikian bagus. Yang dulu belum ada sama sekali. Dulu masih pemasangan plafon dan saya masih mungkin belum ada plafonnya. Dulu masih pipa-pipa merahnya itu yang untuk sprinklersnya itu dan lain sebagainya itu. Ya, jadi saya lalu merasa juga senang. Kenapa? Ya memang begitu kenyataannya. Jadi, aduh kenapa ya kok saya cuman melihat dari kamera saja atau dari monitor saja. Kenapa ya saya kok dulu waktu pembukaan nggak hadir. Nah, saya kan malah jadi stres sendiri, membuat diri saya stres. Tapi begitu, ya memang saya sudah punya kesempatan melihat begini aja, saya suka. Saya melihat pilar yang segede-gede itu aja, saya suka. Ya sudah tenang toh. Nah, Anda sendiri juga berpikir gitu. Masih untung loh bisa ketemu secara online. Aduh, bahagianya sudah lumayan. Kan dulu sudah soalnya jatahnya dulu ke Medan diambil langsung tiap tahun sampai 9 kali. Sudah cukup. Jadi sekarang ketemu online saja. Untung bisa ketemu online. Coba kalau nggak ada media online. Gimana coba? Ya, terima kasih, terima kasih. Itu Ibu Dokter, jangan menjebak bikin pertanyaannya. Masa problem saya disuruh saya yang jawab? Ini kan problem itu problem Anda yang pengingin saya langsung.
kenyataan tidak langsung. Jadi Anda yang mengubah pola pikirnya. Ketemu langsung pun jarak kita ya mungkin seperti ini. Saya duduk di panggung, Anda duduk di bawah. Kan ya ketemunya seperti ini. Kita tidak bersalaman, kita tidak selalu dekat komunikasinya. Kan ya sama seperti ini. Jadi apa bedanya? Untung masih bisa ketemu secara online. Itu dulu ya. Silahkan Romo, lanjut. Baik Bante, tapi tentunya Bante juga tetap memenuhi agar keuntungan kita tetap ada ya Bante ya. Terima kasih Bante. Ya, kita ajukan ke pertanyaan dari yang bagian laki-laki. Silakan perkenalkan namanya. Ya, selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Edward yang sering tanya di YouTube online. Bante, saya mau bertanya itu unlock your best life itu berarti kita harus punya tahu bakat dan keterampilan. Nah, jadi adakah di dalam Dhamma itu kita ada cara di dalam Dhamma untuk menemukan bakat dan keterampilan itu supaya kita bisa unlock our best life? Nah, kedua tadi Ibu tadi bertanya, wah saking bahagia nih pada audiens ini karena mendengar Dhamma Desana dari Bante. Nah, saya ingin tahu bagaimana tips dan trik Bante memberikan Dhamma Desana dengan menarik sehingga membuat audiens itu sangat menarik untuk mengikuti Dhamma Desana Bante. Terima kasih, Anumodana. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas supportnya sering tanya di dalam YouTube ya. Nah, semoga selalu maju di dalam praktek dhammanya. Nah, memang unlock your best life ini tadi sudah kita sampaikan, juga Romo Burhan sudah sampaikan, memang ini banyak sekali ya, karena tujuan hidup kita ini kan banyak sekali. Sehingga bagaimana tujuan kita, terus pencapaiannya tentu juga berbeda-beda. Tadi yang saya sampaikan sebagai salah satu alternatif adalah Silena Sugatingyanti, Silena Boga Sampada, dan Silena Nibutingyanti sebagai tujuan hidup, sehingga kita mengunlocknya adalah dengan beberapa cara yang tadi saya sampaikan. Ada 2 petikan Anguttara Nikaya yang bisa dikembangkan itu sebagai anak kuncinya untuk mengunlock supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan surgawi, kebahagiaan duniawi, dan juga pencapaian kesucian. Nah, tentu juga bisa dibutuhkan bakat dan keterampilan sebagaimana yang Anda sampaikan, kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang lain. Misalnya, Anda ingin atau best life Anda adalah misalnya sebagai mungkin karena nanti akan berhubungan dengan yang kedua, misalnya Anda ingin menjadi penceramah yang baik. Ini tentu membutuhkan bakat dan keterampilan. Karena berceramah itu sebetulnya adalah keterampilan. Keterampilan itu berarti butuh latihan. Nah, sehingga gimana ya caranya di dalam Dhamma untuk menemukan bakat dan keterampilan? Sebetulnya, kalau tadi Anda menggunakan Anguttara Nikaya yang kedua tadi, jenis yang untuk pencapaian kesucian itu, Anda mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan, sumber-sumber informasi, itu sebetulnya bisa juga untuk menggali bakat dan kemampuan Anda, bakat dan keterampilan Anda. Sumber bisa dari buku, misalnya Anda mengikuti tes-tes online, saya tes bakatnya di online apa ya, saya tes bakatnya, keterampilan saya di online apa, itu ada itu, nanti kalau secara online Anda bisa cari webnya, mungkin dengan AI dan lain sebagainya itu bisa. Bisa juga Anda menemui orang-orang tertentu yang bisa menghubungi atau yang bisa menemukan bakat dan keterampilan Anda. Memang kalau di dalam Dhamma, bakat dan keterampilan ini dihubungkan dengan watak. Tapi umumnya itu adalah digunakan untuk latihan meditasi. Misalnya orang-orang dengan kecenderungan, ketamaan,
orang-orang dengan kecenderungan mempunyai kebencian yang menonjol, orang-orang yang punya kecenderungan kegelapan batin yang menonjol, itu ada pengarahannya, meditasinya sendiri-sendiri. Jadi mungkin ini berdekatan dengan bakat dan keterampilan yang tadi Anda sampaikan kalau menurut Dhamma. Nah, kalau sekarang misalnya kita dengan contoh ceramah Dhamma, maka tentu Anda memerlukan sumber-sumber luar, misalnya ahli-ahli yang untuk ceramah, misalnya Anda menghubungi yang public speaker, misalnya, kemudian Anda bertanya, kemudian Anda berusaha bagaimana saya bisa nggak mengolah kemampuan saya berbicara di muka umum dan sebagainya. Misalnya nanti kalau Pak Ponijan datang ke Medan, Anda tanya, kan beliau kan public speakingnya bagus misalnya, nah, coba Anda tanya, mungkin bisa untuk menggali kemampuan yang Anda miliki. Nah, kalau berhubungan dengan saya tadi, apa ya yang biasanya saya lakukan? Ya biasanya adalah memberikan pembabaran Dhamma itu dengan bahasa sehari-hari. Ya, seperti yang tadi sudah Anda dengarkan sepanjang mulai dari awal sampai akhir. Saya jarang menggunakan istilah-istilah teknis di dalam Dhamma, karena istilah-istilah teknis membuat orang berpikir, walaupun ada sebagian yang sudah pandai, ya mungkin seperti Romo Burhan ini juga pandai istilah-istilah Pali dan lain sebagainya, tetapi kan tidak semua orang sepandai Romo Burhan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin baru belajar, ataupun ini kan juga di live streaming kan melalui YouTube, dan YouTube itu nanti juga akan didengar mungkin 5 tahun lagi oleh orang-orang yang lain, bahkan bukan Buddhis dan lain sebagainya, simpatisan Buddhis dan lain sebagainya, yang mereka pengen tahu tentang agama Buddha itu apa ya best life-nya misalnya. Nah, dengan saya menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia yang lebih bagus, kalau tadi dengan Silena Sugatingyanti, Silena Bogasampada, dan Silena Nibutingyanti ini, karena ini ada di dalam konteks kebaktian, maka saya menggunakan istilah palinya. Tetapi sebetulnya dengan terjemahannya itu diharapkan nanti orang mengetahui bahwa Silena Sugatingyanti berarti dengan merawat sila orang bisa terlahir di alam bahagia atau surga. Silena Bogasampada dengan merawat sila orang akan bisa memperoleh kesejahteraan atau kemandirian ekonomi misalnya. Kemudian Silena Nibutingyanti berarti dengan merawat sila orang bisa mencapai pencerahan atau kesucian terbebas dari kelahiran kembali. Nah, itu istilah itu saya sampaikan supaya mengingatkan kita yang biasa puja bakti bahwa ini ada best life kita, tujuan kita untuk best life itu ada di format puja bakti, sehingga tiap kali kita ikut puja bakti nanti kita akan ingat itu. Nah, ini karena memang kita ada umat Buddha dan simpatisan Buddhis. Tetapi di dalam penjelasannya saya cenderung menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia, sehingga ada beberapa yang tadi kalau mungkin di dalam penjelasan saya yang kedua, mungkin Romo Burhan agak hilang orientasinya karena bingung, ini sumber-sumber informasi apa? Ya, karena kalau yang pertama tadi Romo sudah jelas itu, yaitu bahwa bisa kaya, bisa punya kedudukan sosial, kemudian punya usia panjang, itu persis seperti yang disampaikan di dalam teks yang tadi beliau sampaikan, cuman masih ketinggalan sedikit tentang bagaimana dia bisa terlahir di alam bahagia, itu yang keempat di dalam Anguttara Nikaya. Tetapi yang kedua, mungkin hilang orientasi karena saya tidak menggunakan istilah palinya. Kalau sudah ada istilah palinya, beliau pasti langsung nangkep, yaitu ada Sapurisa Sangsewa, ya toh. Kemudian juga Sadhamma Sawana, Yuniso Manasikara, dan Dhammanudhamma Patipati. Itu ada di Anguttara Nikaya. Jadi Sapurisa Sangsewa apa itu? Ya bertemu dengan sumber-sumber informasi. Kalau dulu ya ketemunya dengan para pertapa, para biku, dan sebagainya. Kemudian ada ya Sadhamma Sawana. Sadhamma Sawana adalah mendengarkan Dhamma. Yuniso Manasikara, yaitu merenungkan Dhamma-Dhamma yang sudah didengar. Kemudian Dhammanudhamma Pati, itu Dhammanudhamma Patipati. Jadi melaksanakan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari setelah didengarkan tadi. Kalau sudah mendengar bahasa palinya ini baru ketemu, oh itu di dalam Anguttara Nikaya memang ada. Tapi tadi saya tidak menyebutkan itu supaya orang bisa lebih menerima itu sebagaimana adanya. Nah, itulah yang membuat
apa yang saya sampaikan ini mungkin lebih dekat karena merasa oh ya itu adalah di dalam kehidupan sehari-hari karena dhamma itu kan kalau kita tidak sebutkan bahasa palinya misalnya itu sebetulnya orang sudah merasa oh ya saya ngerti itu memang logis ya itu ada di dalam kehidupan kita urutan-urutan itu ada. Nah, begitu disebutkan bahasa palinya, oh ini ternyata ada juga ya di Anguttara Nikaya. Nah, hanya cuma begitu aja, itu hanya untuk ngereferensikan aja. Tapi bagi saya, tujuannya yang penting bisa tercapai, bukan istilah itu harus dihafalin. Nah, saya kira seperti itu. Jadi, itu tips dan triknya saya seperti itu. Berbicara dengan bahasa sehari-hari, ya diselingi sedikit santai-santai, humor-humor, walaupun kalau beberapa orang menyampaikan, kalau secara online ini humornya menjadi lebih sedikit, ya. Tapi kan kita memang bukan stand up comedy, jadi ya enggak perlu harus banyak-banyak juga kan. Jadi ya biasa-biasa aja. Begitu, mudah-mudahan bisa diterima atau ada merasa ada kurang di dalam penyampaian saya, silakan boleh ditanya kembali. Ya luar biasa Bante atas penjelasannya. Ya. Berikutnya izinkan saya bertanya Bante. Saya sendiri akan bertanya Bante tentang manfaat menjalankan sila Bante. Tadi disebutkan silena boga sampada, memiliki dengan menjalankan sila seseorang itu bisa kaya secara duniawi Bante. Nah, tentang ini ada yang protes Bante. Katanya kalau sekarang ini jalankan sila itu terlalu benar-benar dijalankan malah sulit untuk mencapai kekayaan secara duniawi. Ya. Contohnya ada yang bilang kalau dagang itu terlalu jujur, ini sulit untuk cuan Bante. Jadi ya harus mereng-mereng dikit dan sebagainya. Jadi mohon penjelasan dari Bante korelasi antara menjalankan sila itu dengan baik, seseorang akan memperoleh kekayaan secara duniawi Bante. Nah mohon pertegasannya tentang hal ini Bante. Terima kasih Bante. Iya, sebetulnya konsepnya ini agak berbeda ya bahasanya ya. Jadi menjalankan sila bisa kaya, bukan. Memperoleh kekayaan dengan usaha-usaha yang tidak melanggar sila. Karena kan dengan merawat sila, seseorang mencapai kesejahteraan duniawi. Silena boga sampada, memperoleh kesejahteraan duniawi. Jadi merawat sila, artinya sebetulnya kesejahteraan duniawi ini diperoleh dengan pelaksanaan sila. Sehingga kita nanti bisa hubungkan dengan usaha-usaha yang umat Buddha sebaiknya hindari. Misalnya tidak menjual binatang atau hasil pembunuhan, senjata, barang-barang yang memabukkan, dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang misalnya pertanyaannya adalah, orang kalau menjalankan dharma sungguh-sungguh, menjalankan sila sungguh-sungguh, kemudian menjadi tidak bisa kaya. Nah, sebetulnya itu kan kalau di dalam konsep transaksi kuno. Jadi transaksi yang lama itu adalah tawar-menawar seperti di pasar. Ini barang harganya berapa? 5.000. Wah, 3.000 aja ya. Aduh, belinya saja belum boleh, padahal belinya itu cuma 2.000. Tapi kita ngomong, ya belinya saja belum boleh, ditawar 3.000. Nah itu saya kan bohong nih, kan saya berarti melanggar sila nih, berarti kan saya tidak bisa. Terus saya menjawab, supaya nggak melanggar sila, ini bagaimana kok dijual 5.000? 3.000 aja ya. Ya nggak mungkin dong, saya saja belinya dulu 2.000. 2.000 kan, berarti saya beli 2.500 saja ya. Nah, kita enggak seperti itu. Kalau di dalam dagang yang modern, sebetulnya itu malah bisa menghindari tindakan-tindakan seperti itu dan sesuai dengan dhamma. Misalnya, ada barang 5.000, ya sudah kita kasih stiker aja, kita bikin seperti supermarket begitu. Barang kita ini kasih stiker 5.000.
Jadi kamu mau beli, ya ambil ini barangnya 5.000 kan nggak ada tawar-menawar kalau di supermarket. Kemudian Anda lihat, wah ini barangnya kok bungkusnya kurang bagus ya. Nah, karena beberapa orang itu dengan bungkus yang jelek saja dia mau tuker. Ya, jadi ini plastiknya sobek, ini penyok, sok plastiknya. Padahal kan nggak dipakai plastiknya juga. Beli panci plastiknya penyok, protes. Padahal nggak dipakai. Yang penting kan pancinya masih utuh, tapi itu bisa. Nah, dengan harga yang ditempel, kemudian juga barangnya bisa dilihat langsung, orang bisa milih. Ini masih bagus, dusnya masih oke, ke plastiknya masih tertutup. Udah, saya beli yang ini. Nggak ada tawar-menawar. Itu jujur malahan. Dan harganya sudah pasti. Jadi nggak perlu lagi ngomong, wah belum untung nih, aduh dari sananya saja sudah segini. Nggak ada lagi, pempel. Sehingga orang sering mengatakan di dalam beberapa sumber dhamma yang baru-baru, perdagangan yang sesuai dengan dhamma sebetulnya malah sekarang adalah di market-market itu, supermarket. Kecuali yang tadi ya menjual daging dan sebagainya itu. Tapi menjual daging beku, misalnya kita hanya dapat sumber-sumber beku pun, kadang orang mengatakan masih bisa. Kenapa? Karena supermarket tidak pernah diorder, misalnya, besok saya mau pesta ini, tolong disiapkan daging bekunya 20 pak misalnya. Jarang sekali supermarket gitu. Supermarket hanya mengatakan habis atau ada barangnya. Jadi stoknya itu sudah ya seperti itu. Sehingga kalau orang mengatakan, wah, jalankan sila ini kok jadi hidup menjadi sulit. Dia sebetulnya dasarnya karena dia tidak mau duluan. Jadi karena dia tidak mau, dia mencari pembenaran. Tapi kalau dia mau jalankan sungguhan, semuanya itu bisa dicari jalan keluarnya. Ya, jadi bukan kemudian kaku seperti itu. Karena di dalam dhamma pun ada yang menyampaikan atau disampaikan bahwa memegang dhamma itu kan seperti memegang ular. Kalau kita salah pegang ular, kita akan tergigit sendiri. Jadi dhamma itu kalau kita laksanakan dengan kaku, maka kita juga akan dianggap tidak bijaksana. Semuanya membutuhkan kebijaksanaan. Ya, nah inilah. Makanya kalau sekarang ada pertanyaan seperti tadi, rasanya kalau menjalankan usaha dengan melaksanakan sila kok cuannya jadi kurang ya. Karena dia sendiri tidak mau berpikir bahwa sebetulnya ada beberapa teknik supaya sila dijalani, tapi cuannya juga tetap banyak. Tidak ada problem itu. Sama dengan, wah, saya ini kalau tidak nipu, misalnya ada orang, orang tanya, misalnya, kamu hari ini bawa duit berapa nih? Yang tanya itu orang yang biasa suka minta duit. Hari ini bawa duit berapa nih? Saya kan tidak mau bohong. Saya bawa 50.000. Sini, saya pinjemnya dulu. Aduh, gara-gara saya melaksanakan sila, malah saya jadi sekarang nggak punya duit. Anda kan bukan harus menjawab. Di dalam dhamma kan ada beberapa teknik untuk menjawab pertanyaan. Misalnya, hari ini kamu bawa berapa? Pertanyaan bisa dijawab dengan pertanyaan. Mau ngapa sih? Nah, kan dia jadi bingung. Bawa berapa? Lah ya mau ngapain? Mau ngapain? Mau pinjem. Lah kalau mau pinjem untuk apa? Lama-lama kan dia juga karena dia yang jadi ditanya, sudah nggak jadi pinjem. Sudah tuh. Berarti jawaban 50.000 kan nggak perlu kita keluarkan. Jadi kita nggak perlu ngomong dapat duit berapa? Nggak bawa apa-apa, bohong. Mau bawa 50.000. Nah, bawa berapa? Mau apa? Mau pinjem? Ngapain pinjem? Ada yang sakit apa? Lama-lama kan dia, kamu malah tanya-tanya terus sudah nggak jadi pinjem kamu. Parah ini lah. Sudah kan kamu tuh yang nggak jadi pinjem, bukan saya yang nggak mau minjemi. Nah, banyak cara itu. Atau didiemin aja. Kan Sang Buddha sendiri dalam menjawab pertanyaan ada beberapa cara. Ada pertanyaan dijawab dengan benar atau panjang, jawab dengan singkat, dijawab dengan pertanyaan atau didiamkan aja. Ya, juga kalau didiamkan aja, kalau ada orang mau pinjam duit, kadang-kadang kita benjol juga kepalanya. Karena bawa duit berapa? Cuma diliatin.
Dua-dua ya tina benjol kepala itu. Nah, maka harus bijaksana juga. Saya sih paling cocok ya jawab dengan pertanyaan. Mau apa sih? Gitu. Bisa. Ya, jadi dhamma itu sangat menyenangkan sekali kalau kita sudah memahami dengan baik ya. Kita bisa luwes, bisa apa ya, bisa fleksibel sehingga bisa menggunakan dhamma dengan berbagai macam tekniknya sehingga hasilnya ya tidak melanggar sila tapi bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan. Begitu, Romo. Ya. Terima kasih Bante atas Ya. jawabannya. Ini ada satu pertanyaan Bante dari YouTube dari Jens Lau ya. Wandami Bante, izinkan saya bertanya, apakah perjudian itu termasuk pelanggaran sila Bante? Pertanyaannya seperti ini. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Pancasila Budi, sebetulnya judi itu tidak termasuk. Karena Pancasila itu adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Judi nggak ada. Tetapi di dalam para bawa suta atau suta tentang kehancuran, kemerosotan, itu judi itu ada. Jadi sebetulnya judi itu walaupun tidak melanggar sila, tetapi dapat membuat kemerosotan moral. Baik judi offline maupun judi online. Ya, karena hari ini banyak juga judi online. Itu yang jadi problem di negara kita ini kan judi online ini malahan. Karena itu diakses lewat HP dan diikuti oleh rakyat yang pada umumnya, yang kadang ngutang dari tetangga dan sebagainya. Nah, karena judi itu membuat kemerosotan dan itu sudah jelas sekarang. Karena judi online misalnya, rumah tangga ada yang pisah, suami istri bercerai. Gara-gara judi online ada yang membunuh. Gara-gara judi online utang kemudian tidak mau bayar dan dibunuh. Dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi, walaupun judi online itu bukan merupakan salah satu pelanggaran sila, tetapi karena dia melanggar ataupun menimbulkan kemerosotan moral maupun mental, maka seorang umat Buddha tidak disarankan untuk berjudi. Jadi umat Buddha sebaiknya menghindari perjudian, baik secara langsung, offline, ataupun yang online. Itu jawabannya atas perjudian. Iya, iya. Sebetulnya kalau kita sebagai umat Buddha ya, kita tahu loh kematian itu sebetulnya sudah terjadi berkali-kali, tak terhitung kali di kehidupan kita yang dulu-dulu. Cuman kita lupa. Tapi kita mestinya tahu itu. Dan di kehidupan ini pun kita sudah lihat berkali-kali orang meninggal. Dan kalau yang meninggal kita tidak terlalu kenal, nggak begitu ngefek. Si A meninggal, oke lah. Si B meninggal, ya nggak ngefek. Tapi begitu agak dekat, meninggal ya. Oh itu si B meninggal, waduh, si C, waduh, dekat. Itu kalau mulai nanti lebih dekat lagi, itu kalau yang seumuran kita. Jadi yang satu kelas, teman sekelas. Teman kelas kita, kalau reuni ya, teman kelas kita ini sekarang ada 3 loh yang sudah berangkat. Wow, mulai kita. Reuni lagi tahun berikutnya. Sekarang dari 1 tahun ini sudah ada 2 loh yang berangkat. Wow, nanti reuni lagi, ada lagi berkurang, ada lagi yang berkurang. Lama-lama kita ya stres juga itu. Nah, sekarang
di dalam Dhamma itu ada cara supaya kita tidak stres. Dan itu juga dilakukan tiap kali puja bakti yang disebut dengan perenungan kerap. Ya, nanti Anda tentu tahu Abhidha Pacawekana itu. Jadi, perenungan kerap itu menyebutkan bahwa sebetulnya tua, sakit, dan mati itu adalah kewajaran. Dan saya belum bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Dan saya pasti akan berpisah dari yang saya cintai, yang aku sayangi, karena semua adalah karmaku. Nah, itu sebetulnya kita sering baca. Dan kalau bisa, perenungan kerap itu dibaca dengan terjemahannya. Supaya apa? Supaya kita lalu masuk ke dalam batin kita bahwa kematian itu adalah wajar. Si A dan si B yang tadi jauh hubungannya dengan saya bisa mati. Kemudian si C dan si D yang mulai dekat dengan saya bisa mati. Kemudian yang lain, yang teman sepantaran saya, seumuran dengan saya, teman sekolah saya bisa mati. Berarti saya pun bisa mati. Tetapi saya bukan takut pada kematian, tetapi sekarang yang penting saya harus siap bahwa kematian itu bisa terjadi setiap saat. Di dalam Dhamma sebetulnya cerita tentang kematian ini sangat luar biasa banyak, karena inti Dhamma sendiri adalah hidup tidak kekal. Jadi kalau orang bingung ya dengan agama Buddha karena demikian banyak dan semua penceramah bisa ceramah yang bermacam-macam, buku Tipitaka, tidak tahu saya di Mahaprasambati ini juga sudah punya belum buku Tipitaka, bukunya banyak sekali, ya. Nah, mungkin kadang kita baca apa ya cukup waktu baca itu semua, misalnya diterjemahkan juga belum pada selesai, misalnya terjemahannya. Itu kalau kita tidak sempat baca dan kita nggak ngerti agama Buddha, intinya cuma satu, hidup itu tidak kekal. Dan hiduplah ataupun marilah kita menyesuaikan diri dengan ketidakkekalan itu. Jadi kalau tadi ya kita kadang terlambat untuk menerima ketidakkekalan itu sebagaimana adanya. Perubahan itu sebagaimana adanya. Nah sekarang kita mengatakan itu, bahwa intinya agama Buddha itu adalah ketidakkekalan. Sehingga ceramahnya tentang ketidakkekalan banyak sekali. Misalnya, hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti, kematian itu yang pasti. Itu juga ada kalimat seperti itu. Kemudian ada juga, hidup ini seperti menggulung benang. Ya, kalau Anda punya gulungan benang atau gulungan kabel, misalnya nanti habis acara ini ada menggulung kabel mikrofon misalnya, ataupun kabel sound system. Itu kan menggulung ini kan nanti lama-lama kan digulung ketemu ujungnya. Nah hidup itu juga sama, sekali digulung, 2 kali, 3 kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama mesti ketemu ujungnya. Yaitu kematian itu datang. Jadi sudah banyak sekali kisahnya, tinggal kita merenungkan. Perenungannya adalah tentang perenungan kerap yang sering kita baca di kebaktian. Nah, tetapi bukan kematian yang penting yang kita takuti, tetapi sebetulnya bagaimana mengisi kehidupan. Makanya unlock your best life ini penting banget. Karena itu adalah bagaimana kita mengisi kehidupan. Supaya di dunia ini kita hidupnya maksimal, mencapai best life. Kematian kita nanti juga menjadi best life di kehidupan selanjutnya. Kalaupun kita bisa mencapai kesucian, menjadi best life-nya di kehidupan saat ini. Nah, itulah sebetulnya tugas kita sebagai manusia di dalam Dhamma, bukan menakuti kematian, tapi bagaimana mempersiapkan kematian, mengisi kehidupan ini, agar ketika kematian datang sore ini pun, malam hari ini pun, kita siap. Karena kematian bukan karena usia. Jadi misalnya, ini kan usia rata-rata sekarang 80 tahun, usia saya masih 60, berarti masih jauh. Enggak. Kematian itu adalah milik kehidupan. Jadi setiap saat makhluk hidup punya kesempatan untuk mati. Dan kita mumpung masih hidup, mumpung masih kenal Dhamma, mumpung masih bisa belajar Dhamma, mumpung masih bisa praktek Dhamma, ya kita sekarang harus laksanakan. Supaya kalau kematian itu nanti malam, kita sudah siap. Jadi bukan takut pada kematian, tapi harus mempersiapkan kematian sebagaimana adanya. Bahwa kematian adalah hasil perubahan.
Dan kematian itu kalau bagi yang belum mencapai kesucian sebetulnya seperti kita keluar pintu. Jadi Anda ini keluar dari ruangan ini, kemudian nanti keluar, nah, mungkin menuju ke lift atau kemana, terserah. Anda keluar ruangan itu adalah sebetulnya kematian. Anda mati dari ruangan ini dan Anda terlahir di ruangan sebelah. Sebetulnya prosesnya seperti itu. Anda sekarang berada di ruangan ini, berarti Anda mati dari ruangan-ruangan yang lain. Bahkan di rumah Anda pun Anda mati, karena Anda tidak ada di sana. Anda ketika tadi keluar dari rumah, Anda sebetulnya mati. Makanya Anda meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah. Jadi di rumah Anda mati, yang ada Anda di jalan. Begitu Anda masuk ke wihara, berarti Anda meninggalkan jalanan. Berarti Anda mati di jalan, dan Anda hidup, lahir lagi di wihara Mahasampati. Dan ketika Anda memasuki ruangan ini, Anda terlahir di ruangan ini dan Anda mati di ruangan yang lain. Begitu acara ini selesai, Anda keluar dari ruangan ini, maka Anda mati dari ruangan ini, lahir di ruangan depan yang lain. Jadi sebetulnya hidup dan mati itu hanya perubahan ruang. Nah, tetapi kita kadang takut dengan itu. Padahal sebetulnya yang paling penting ketika Anda pindah ruang, apakah yang sudah Anda dapatkan dan apakah yang sudah menjadi bekal untuk Anda. Misalnya Anda tadi dari rumah, meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah, berarti Anda sudah meninggal dari rumah. Apakah Anda sudah membawa bekal, sudah bawa kendaraan, sudah mempersiapkan diri untuk pergi? Nah, itulah persiapan meninggalkan rumah. Kemudian Anda meninggalkan jalan raya. Apakah Anda sudah siap meninggalkan jalan raya, meninggalkan kendaraan Anda di area parkir Wihara Mahasampati? Apakah sudah persiapkan itu semua? Sudah. Kemudian Anda masuk ruang, apakah Anda sudah persiapkan diri untuk masuk ruang? Nah, kemudian Anda meninggalkan ruangan ini, apakah Anda sudah siap? Kan seperti itu. Makanya semuanya istilahnya hanya seperti itu saja, hanya pindah tempat. Yang kita perlu persiapkan adalah apa yang sudah saya lakukan dalam kehidupan ini. Mumpung saya masih ada kesempatan. Ketika saya sudah terlahir sebagai manusia, saya hidup sebagai manusia, saya punya kesempatan mendengarkan Dhamma, maka saya perlu mempraktekkan Dhamma. Supaya kematian saya menjadi kematian yang berharga. Karena kehidupan saya sebagai manusia, saya isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu. Jadi bagaimana supaya tidak takut dengan kematian? Ulang aja kalimat yang tadi di dalam perenungan kerap. Anda nanti baca buku Parita, nanti bisa pinjam Romo Burhan atau teman siapa saja di wihara. Apa sih perenungan kerap? Abhidha Pacawekana? Nanti Anda baca atau Anda download dari internet juga ada, banyak sekali. Dan Anda sering renungkan itu. Maka ketakutan pada kematian akan hilang dan Anda siap untuk mengisi kehidupan ini dengan maksimal. Ya, begitu. Terima kasih. Masih takut dengan kematian? Mungkin masih, tapi jangan khawatir. Mudah-mudahan dengan perenungan ini, nanti beberapa waktu ke depan Anda sudah bisa mengisi hidup dengan lebih baik. Ya, silakan Romo. Lanjut. Habis waktu ya? Hidupnya meditasi untuk supaya jangan jumpa gitu Bante. Fadil ingin bertanya, apa penyebab faktor-faktor apa yang menyebabkan kita mendapatkan pasangan hidup yang bukan soulmate gitu Bante, yang bukan soulmate gitu Bante. Saya teringat ceramah Bante yang saya dengar puluhan tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mengenai cekcok-cekcok itu Bante. Ceramah MP3 Bante, itu sangat berkesan Bante. Bante, saya ulangi Bante, apa penyebab kita mendapatkan pasangan hidup yang bukan soulmate gitu Bante? Dari
dari kacamata dhamma Bante, hukum karma gitu Bante. Atau saya balik pertanyaannya, apa kebajikan-kebajikan yang kita lakukan untuk mendapatkan pasangan hidup yang soulmate sekata gitu Bante. Bante, disclaimer ya Bante, saya sama istri saya Rita aman-aman aja Bante. Terima kasih Bante. Iya, wah menarik nih. Iya, jadi saya tadi juga heran. Pertanyaan itu agak out of the box ya. Biasanya orang bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan soulmate atau apa ya, pasangan yang paling ideal. Tapi ini malah bagaimana kita kok bisa ketemu yang bukan soulmate, bukan pasangan ideal. Tapi endingnya diperbaiki bahwa ya gimana kebajikan apa yang diperlukan supaya dapat pasangan yang ideal. Ini terutama anak-anak yang muda ya, apalagi yang belum punya, kemudian juga orang tua yang mungkin mau cari menantu. Karena bisa menantu yang tidak ketemu menantu ideal juga puyeng kepala loh itu. Ya, dan sudah di disclaimer juga bahwa dengan pasangannya tadi baik-baik saja. Ya, takut nanti kalau pulang disuruh tidur di teras kan berbahaya nanti. Ya, baik. Sekarang bagaimana ya? Ini tentang hukum karma. Memang betul. Kita bertemu dengan orang di sekitar kita itu adalah karena ikatan karma. Di dalam pengertian Dhamma sebetulnya karma itu memang milik kita. Karma adalah milik si pelaku. Jadi siapa yang menanam dia yang pasti yang akan memetik buahnya. Tetapi karena hidup kita ini berhubungan dengan pihak lain itu juga punya karmanya sendiri-sendiri. Maka kadang bisa ketemu di satu titik. Seperti misalnya kita di dalam ruangan Vihara Mahasampati ini. Anda dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru, Anda datang dan berkumpul di satu ruangan di lantai 5 Mahasampati ini. Sampai acara berlangsung terus, dan nanti begitu selesai, Anda juga kembali ke tempat masing-masing. Jadi, ada waktu pertemuan Anda, mungkin tadi dari jam 2 sampai jam 5 sekarang ini, itu yang Anda bertemu di satu titik. Ketika Anda mendengarkan Dhamma dan Anda cocok, maka Anda bisa berbahagia bersama, karena ketemu di satu titik. Tetapi bisa juga Anda mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, itu juga bisa menderita di satu titik. Nah, apakah setiap orang di dalam ruangan itu punya karma yang sama? Tidak. Karena dia punya rumah yang berbeda, punya tingkat kebahagiaan yang berbeda, punya tingkat penderitaan yang berbeda. Semuanya berbeda-beda. Cuman di satu titik yang sama ini ketemu. Nah, sekarang kita bertemu ini bisa bermacam-macam. Kalau di dalam ruangan ini adalah bertemu sebagai teman. Tetapi di dalam keluarga, kita dengan kakak dan adik kita itu bisa ketemu juga di satu titik. Yaitu di keluarga tertentu ini. Kita dengan orang tua kita juga bisa ketemu di satu titik. Kita dengan pasangan hidup juga ketemu di satu titik. Kita dengan anak juga ketemu di satu titik. Kita juga punya tetangga juga di satu titik. Sehingga kalau di dalam karma disampaikan ada yang disebut dengan karma kelompok. Karma kelompok itu bisa terdiri dari kelompok keluarga, bisa masyarakat, bisa negara, bisa dunia. Sehingga sekarang misalnya kita bisa tinggal di dunia yang sama dengan negara-negara yang sedang berperang, itu juga bagian dari karma kelompok juga. Kita bisa tinggal di negara yang seperti ini, kemudian bersama dengan dunia yang negara-negara yang damai, akur, bahagia, itu juga bagian dari karma kelompok. Jadi karma kelompok itu luas sekali, mulai dari pertemuan satu orang atau dengan binatang atau dengan apa saja makhluk sampai dengan seluruh dunia. Nah, artinya apa? Kalau dunia ini satu ketika misalnya mengalami kebahagiaan, kita satu bumi ini juga dapat bahagia. Tapi sebaliknya kalau dunia ini misalnya mengalami penderitaan karena mungkin
terjadi bencana alam dan lain sebagainya, terjadi pemanasan global, kita seluruh dunia ini juga bisa terganggu. Itu karena kita punya karma yang sama. Nah, sekarang gimana ini kalau di dalam keluarga? Kalau di dalam keluarga, pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya, sebetulnya ini adalah jenis mencari jenis. Kalau kita ingin dapat pasangan hidup yang baik, kalau kita ingin dapat keluarga yang baik, kalau kita ingin dapat lingkungan yang baik, kalau kita ingin tinggal di masyarakat yang baik, maka mulailah kita berbuat baik. Karena jenis mencari jenis. Satu contoh, kalau di dalam ruangan lantai 5 Mahasampati ini, kemasukan mungkin kumbang misalnya, kumbang besar, kumbang yang mungkin siap menyengat, wah Anda bisa duduknya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak sejenis dengan Anda. Tapi kalau kemasukan orang, apalagi yang Anda kenal, Anda menjadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena orang adalah sejenis, kumbang tidak sejenis. Apalagi kalau misalnya di lantai bawah kemasukan kambing, kerbau, dan sebagainya, mesti kacau balau semua. Itu kenapa? Karena tidak sejenis. Karma itu jenis mencari jenis. Kalau kita sekarang ingin dapat yang baik, maka mulailah kita melakukan banyak kebaikan. Kebaikan dengan pikiran, kebaikan dengan ucapan, kebaikan dengan perilaku akan mengkondisikan kita mendapat teman, mendapat pasangan hidup, mendapat keluarga yang sesuai juga, yang baik juga. Inilah sebabnya kenapa kadang orang mengatakan, kamu kok bisa ya bergaul sama si A itu? Padahal si A itu kalau sama saya suka nipu loh. Hah? Masa si A nipu? Kalau sama saya enggak. Kenapa begitu? Karena mungkin ya orang yang protes si A penipu itu, dia kelakuannya juga enggak baik. Sehingga hasilnya enggak baik, ketemu sisi tidak baik dari si A, di satu titik, dia tertipu sama si A. Kita karena kelakuannya baik, ucapan baik, dan cara berpikir baik, ketemu sisi baik dari si A. Kita enggak pernah ditipu sama si A. Caranya seperti itu. Pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Semakin sering kita melakukan kebajikan, semakin terbuka kesempatan kita mendapatkan orang-orang baik di lingkungan kita. Yaitu misalnya anak, keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Ya, maka Anda bisa tahu di masyarakat, itu ada geng orang baik, geng orang jahat, itu ada. Geng-geng penjahat. Wah, kenapa? Karena mereka jenis mencari jenis. Yang cocok ya yang sejenis itu. Tapi begitu ketemu yang lebih baik misalnya, dia pasti keluar dari geng itu. Kenapa? Karena dia akan mencari lingkungan yang cocok juga untuk dia. Nah ini diterapkan dengan pasangan hidup dan lain sebagainya. Kalau di dalam Dhamma, ada itu 4 kesamaan yang membuat orang terkondisi terlahir kembali berkali-kali kelahiran sebagai pasangan hidup yang sudah dibuktikan dengan Pangeran Siddhartha dan Yasodhara. Ratusan kehidupan selalu suami istri. Kenapa? Karena punya keyakinan yang setara, ya, kemudian punya kedermawanan yang setara, punya kemoralan yang setara, dan punya kebijaksanaan yang setara. Ketika punya keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan setara ini selalu dimiliki, maka nanti yang datang itu juga orang-orang yang sama setara keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaannya. Kalau dia menjadi pasangan hidup, dibuktikan dengan Yasodhara dan Pangeran Siddhartha, ratusan kehidupan selalu suami istri. Terlahir sebagai apa saja selalu suami istri. Nah, sekarang bagaimana biar tidak menjadi suami istri? Kan tadi pertanyaan itu. Apakah yang bisa menjadi penyebab kalau tidak mendapatkan pasangan, supaya mendapatkan pasangan hidup yang tidak soulmate misalnya, yang tidak selaras? Ya, berbeda keyakinannya, berbeda kemoralannya, berbeda kedermawanannya, dan berbeda kebijaksanaannya. Maka menjadi sulit untuk berkumpul bersama. Saya kira demikian, ini sebagai penjelasan tentang kehidupan rumah tangga, bukan hanya rumah tangga, sebenarnya saya perluas
dengan pertemanan, persahabatan, bahkan membangun menantu yang baik. Kalau misalnya Anda pengen punya menantu yang baik, ya pancinglah keluarga Anda untuk selalu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, perbuatan, sehingga nanti menantu yang datang pun akan menjadi menantu yang sama jenisnya, yang sama baiknya. Ya, tetangga juga begitu, sehingga nanti tetangga di rumah Anda sebelah kanan kiri pun akan menjadi tetangga yang harmonis dengan Anda, karena Anda mulai dengan diri Anda menjadi baik, keluarga Anda menjadi baik, dan lingkungan Anda pun akhirnya menjadi baik. Saya kira demikian, Romo Burhan. Ya, terima kasih Bante.